Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 27 Desember 2021. Hari ini adalah Pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita masih berada dalam hari ketiga dalam oktav Natal. Tapi kalau kita membaca bacaan Injil hari ini, dikisahkan bahwa Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan melaporkan bahwa makam kosong. Tempat di mana jenazah Yesus dibaringkan kosong. Yesus sungguh putra Allah yang datang ke dunia, wafat di kayu salib, putra Allah, Allah yang datang ke dunia yang wafat di kayu salib, mati di kayu salib. Tetapi Maria Magdalena mendapati bahwa makam Yesus itu kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Natal lalu ada makam kosong. Saya bukan ahli kitab suci, tafsir kitab suci. Tetapi dari sini yang mau dikatakan pertama-tama, mari untuk bisa sampai kepada Natal sejati dan juga nanti Paskah sejati, kita perlu pengosongan diri. Lepas dari segala keegoisan kita. Ego kita itu mari kita tanggalkan. Egois yang ada dalam diri kita, egoisme itu mari kita tanggalkan itu. Supaya ya damai Natal, sukacita Natal, kasih Natal itu sungguh dialami. Supaya makna kebangkitan Yesus itu juga kita alami dalam hidup ini. Ada disebut dari dalam bacaan hari ini, murid yang lain yang dikasih Yesus. Ada murid yang dikasih Yesus disebut dari dalam bacaan Injil ini hari ini. Dan menurut para ahli kitab suci, murid yang dikasihi Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Santo Yohanes Rasul sekaligus juga pengarang Injil. Dialah yang dimaksud dengan murid yang dikasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan saya begini. Seperti halnya Yohanes Rasul atau juga Yohanes penulis Injil, pengarang Injil. Dia adalah murid yang dikasih Yesus. Mari dalam hidup ini kita juga menjadi murid-murid, menjadi orang-orang, umat yang dikasih oleh Tuhan. Atau mari dalam hidup ini sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, kita sungguh mengalami, merasakan kasih Tuhan kepada kita dalam hidup kita ini. Saya pikir yang paling penting dalam hidup ini adalah kita melihat, mengalami, merasakan kasih Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan itu mengasihi kita sekalian. Dan saya pikir jangan pernah mengatakan kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu pasti terjadi. Dan kasih dari Tuhan itu tidak bisa kita paksakan kepada Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan supaya Tuhan itu memberikan rahmat, kasih-Nya kepada kita. Tapi kasih dari Tuhan itu sungguh nyata. Saya sendiri sudah menceritakan, mengisahkan baik pengalaman-pengalaman yang sederhana maupun pengalaman-pengalaman yang katakanlah luar biasa dalam situasi kritis. Bagaimana saya mengalami kasih dari Tuhan. Itulah dia.
bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan yang saya percaya adalah kasih dari Tuhan itu memang beda dengan kasih dari manusia. Kasih dari Tuhan itu tidak pilih kasih. Kasih dari manusia, ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita nggak usah kecewa. Kalau dalam hidup ini ada orang yang mengasihi kita, juga ada orang yang tidak mengasihi kita. Pilih kasih, biarkan nggak jadi masalah. Dan kita tidak usah kecewa. Tetapi kasih dari Tuhan itu sama semuanya. Kita adalah semuanya adalah anak-anak kesayangan Allah. Maka dari itu terus bersyukur dalam suasana Natal. Jadilah orang-orang yang sungguh merasakan kasih dari Tuhan. Itu yang paling utama dalam hidup kita ini. Sekali lagi, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita semua. Amin.